Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penugasan kelompok kami pada mata kuliah Pancasila. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Husniatul Wardah, Nusaibah Syarifah, Alek Rahmatullah, dan Sultan Hakim Mubarak Bosov. Tema yang diambil pada tugas kami kali ini adalah pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di Indonesia dan di lingkungan kampus, khususnya dalam aspek keagamaan. Alasan kami mengambil tema ini salah satunya adalah karena dari nilai-nilai keagamaan kita dapat membangun karakter baik pada diri kita, mampu membentuk solidaritas sehingga toleransi dapat beriringan dengan perjalanan hidup kita. Dari nilai-nilai keagamaan, kita juga dapat terus melestarikan adat-adat nenek moyang di era modern sekarang yang tentunya semakin tersisihkan. Telah kita ketahui bersama bahwa warga negara Indonesia berasal dari banyak budaya atau adat. Bukan hanya itu, warga negara Indonesia juga berasal dari berbagai penganut agama yang berbeda-beda, yang diantaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, disinilah letak kegunaan nilai-nilai Pancasila terutama pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Namun, pada dasarnya, semua nilai Pancasila berhubungan dalam aspek keagamaan di Indonesia. Sila pertama aja udah tentang Tuhan atau keagamaan kan? Di mana seluruh warga Indonesia diharuskan untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau secara garis besar, warga Indonesia itu harus menjadi salah satu umat beragama dari banyaknya agama di Indonesia. Sila kedua pun berkaitan dengan nilai keagamaan yang sudah biasa dikenal, bahwa peraturan dalam keagamaan biasanya cenderung mendorong orang untuk berbuat baik, jujur atau adil, dan beradab atau berakhlak yang baik. Apalagi sila ketiga, di mana setiap agama yang ada di Indonesia mengajarkan setiap umatnya untuk mengasihi sesama manusia tanpa melihat perbedaannya, atau yang biasa kita kenal sebagai toleransi, sehingga persatuan antar warga negara dapat terwujud tanpa adanya diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda terhadap sesama warga Indonesia berdasarkan suku, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Sila keempat yang menekankan tentang cara menyelesaikan setiap masalah yang timbul dengan musyawarah, di mana agama juga menerapkan cara tersebut untuk persoalan yang sama. Dan yang terakhir, sila kelima yang menekankan tentang keadilan bagi seluruh warga Indonesia dengan menerapkan etika dan norma-norma baik dalam pemerintahan dan penegakan hukum. Berikut adalah cuplikan dari wawancara salah satu tokoh desa di daerah Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Alek Rahmatullah dari Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura bersama rekan saya Sultan Hakim Mubarak Bosov dengan bertujuan untuk mewawancarai salah satu tokoh desa di daerah Bangkalan. Dengan di sini kami bersama Bapak Zainullah Alwi. Mohon izin Bapak untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, harapan apa yang Bapak miliki untuk masa depan kerukunan antar umat beragama di desa ini? Yang sebenarnya di desa kami ini adalah satu agama, yaitu agama Islam. Penduduk di sini semuanya memeluk agama Islam. Di mereka sangat rukun dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada perbedaan, yaitu karena mereka satu akidah, satu keyakinan, jadi tidak ada masalah. Alhamdulillah, kerukunan itu sangat tercipta. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar mereka terus merawat toleransi di masa depan? Harapan kami supaya generasi muda yang akan datang ini betul-betul bersatu, tidak ada perbedaan. Diharapkan mereka bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Contohnya budaya rukun, budaya akur,
budaya tolong menolong itu yang perlu dikembangkan oleh generasi yang akan datang. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, bagaimana nilai Pancasila terutama Persatuan Indonesia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat desa ini? Pengamalan Pancasila yang nomor 3 itu sudah tercipta, sudah terwujud, sudah dilakukan oleh masyarakat di sini. Mereka bersatu, tidak ada perpecahan, dan mereka betul-betul tolong menolong antar tetangga, antar rukun warga yang ada di sekitar. Jadi sebenarnya di desa ini pengimplementasian Pancasila Persatuan Indonesia ini sudah diterapkan dengan baik ya, Pak? Sangat diterapkan dengan baik. Mereka bersatu, rukun. Apabila ada tetangganya yang butuh bantuan, mereka bantu. Contohnya dalam memperbaiki rumah, mereka saling membantu, tolong menolong. Terima kasih, Bapak. Nah, mungkin dari cuplikan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa implementasi Pancasila dalam bidang keagamaan berjalan baik, bahkan sangat baik di daerah Bangkalan karena masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Namun, di lingkungan kampus, implementasi Pancasila tersebut belum tentu berjalan sebaik di daerah-daerah Bangkalan karena pada lingkungan kampus agama yang dianut sudah beragam. Apalagi Gen Z sekarang sudah kenal dengan istilah persirkelan yang mendorong terjadinya diskriminasi bahkan bullying karena perbedaan-perbedaan yang ada. Terima kasih karena sudah anteng nonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf meskipun udah pasti banyak kurangnya. Kami masih sama-sama belajar, jadi jika ada kritik ataupun masukan dari penonton, mohon tuliskan di kolom komentar. Penutup dari kami, siapkan mental kalian karena kritik atau hujatan tidak selalu datang dari orang yang tidak kita kenal.